7 akan menjelaskan materi tentang DPRD. Saya akan melanjutkan materi dari kelompok 6. Di sini materi atau topik-topik yang akan dibahas berkaitan dengan DPRD sebagai lanjutan dari kelompok 6, yaitu berkaitan dengan yang pertama, fraksi DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang kedua, alat kelengkapan DPRD provinsi, kabupaten atau kota. Yang ketiga, persidangan dan pengambilan keputusan. Yang keempat, tata tertib dan kode etik. Yang kelima, larangan dan sanksi. Yang keenam, pemberhentian antar waktu, pergantian antar waktu, dan pemberhentian sementara. Dan yang terakhir, hubungan kerja antara DPRD dan kepala daerah. Baik, materi yang pertama yaitu berkaitan dengan fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Nah, kita harus tahu terlebih dahulu tentang fraksi DPRD ini. Fraksi merupakan pengelompokan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terdiri atas kekuatan sosial politik sebagai bentuk representatif masyarakat. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, wewenang, dan tugas DPRD ini, hak DPRD serta hak dan kewajiban anggota DPRD ini dibentuklah fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD. Jadi, fungsi fraksi ini adalah dia sebagai wadah berhimpun anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini. Materi kedua yang akan kita bahas yaitu berkaitan dengan alat kelengkapan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota. Nah, alat kelengkapan DPRD ini terdiri atas pimpinan, badan musyawarah, komisi, badan pembentukan perda, badan anggaran, badan kehormatan, dan alat kelengkapan lainnya yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna. Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPR ini dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli. Berkaitan dengan alat kelengkapan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota ini, alat kelengkapan ini memiliki tugas-tugas. Yang pertama, pimpinan. Pimpinan ini memiliki tugas yaitu memimpin sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan menyampaikan hasil sidang untuk diambil keputusan. Yang kedua, menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua, serta dapat pula menjadi juru bicara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan melaksanakan serta memasyarakatkan keputusan DPRD dan lain sebagainya. Yang berikut, tugas dari Badan Musyawarah. Nah, tugas dari Badan Musyawarah ini yang pertama misalnya menetapkan agenda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk 1 tahun sidang, 1 masa persidangan atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu peraturan daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya, serta menetapkan acara rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, memberikan saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan tersebut. Yang keempat, komisi. Tugas dari komisi antara lain mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan lain sebagainya. Nah, sesuai ketentuan perundang-undangan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang beranggotakan 35 sampai 50 orang dapat membentuk 4 komisi, dan DPRD Provinsi yang beranggotakan lebih dari 55 orang dapat membentuk 5 komisi. Berkaitan dengan itu, DPRD NTT memiliki 5 komisi. Di antaranya Komisi 1 yaitu di bidang pemerintahan umum, Komisi 2 di bidang perekonomian, Komisi 3 di bidang keuangan, Komisi 4 bidang pembangunan, dan Komisi 5 bidang kesejahteraan. Yang keempat adalah Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Tugasnya adalah menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta koordinasi untuk penyusunan program legislasi daerah antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemerintahan daerah. Yang kelima adalah Badan Anggaran. Salah satu tugasnya adalah memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara
belanja daerah atau APBD paling lambat 5 bulan sebelum ditetapkan APBD. Dan yang terakhir adalah Badan Kehormatan. Tugasnya adalah memantau dan mengevaluasi disiplin dan atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan atau peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, serta kredibilitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Materi yang ketiga adalah persidangan dan pengambilan keputusan. Pada awal masa jabatan keanggotaan, tahun sidang DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota dimulai pada saat pengucapan sumpah atau janji anggota. Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses. Semua rapat di DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup. Terkait dengan tata cara persidangan dan rapat DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota, diatur dalam Peraturan DPRD Provinsi tentang tata tertib dan Peraturan DPRD Kabupaten atau Kota tentang tata tertib. Prinsip musyawarah untuk mufakat dilakukan dalam pengambilan keputusan rapat DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota. Bila mana pengambilan keputusan tidak tercapai dengan musyawarah, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Setiap rapat DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten atau Kota dapat mengambil keputusan jika memenuhi quorum. Apabila quorum tidak terpenuhi, maka rapat ditunda paling banyak 2 kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 jam. Apabila pada akhir waktu penundaan rapat quorum belum juga terpenuhi, setelah ditunda lebih dari 1 jam, maka pimpinan dapat menunda rapat paling lama 3 hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah. Setelah penundaan rapat dan quorum belum juga terpenuhi, maka rapat tidak dapat mengambil keputusan, sehingga cara penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten atau Kota dan pimpinan fraksi. Materi yang keempat adalah tata tertib dan kode etik. Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berlaku secara internal di dalam DPRD itu sendiri, dan tata tertib DPRD itu minimal memuat ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, pengucapan sumpah atau janji. Yang kedua, penetapan pimpinan. Yang ketiga, pemberhentian dan pergantian pimpinan, jenis dan penyelenggaraan rapat. Yang keempat, pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga, serta hak dan kewajiban anggota. Yang kelima, pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan, pergantian antar waktu anggota. Yang keenam, pembuatan pengambilan keputusan. Yang ketujuh, pelaksanaan konsultasi antara DPRD dan pemerintahan daerah, penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat, pengaturan protokoler, dan yang kedelapan adalah pelaksanaan tugas kelompok pakar ahli. Materi yang kelima adalah larangan dan sanksi. Nah, di dalam anggota DPRD ini atau di dalam keanggotaan DPRD ini terdapat larangan dan sanksi. Larangan-larangan ini apabila dilanggar maka akan mendapatkan sanksi. Nah, berkaitan dengan larangan di dalam anggota DPRD ini, maka beberapa larangannya itu yaitu anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara atau pejabat daerah lainnya. Jadi kalau sudah pejabat negara sebagai anggota DPR berarti tidak ada pejabat lainnya. Selain itu juga dilarang menjadi hakim pada badan peradilan atau pegawai negeri sipil, menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilarang menjadi pegawai pada badan usaha milik negara atau badan lainnya yang anggarannya bersumber dari APBN dan atau APBD. Nah, anggota DPRD ini yang terbukti melanggar larangan di atas dikenai sanksi, yaitu berupa sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD. Selain itu, anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lainnya yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPR, serta hak sebagai anggota DPRD. Nah, sanksi yang diberikan kepada anggota DPRD ini yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota DPRD dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan atau diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan. Materi yang keenam adalah pemberhentian antar waktu, pergantian antar waktu, dan pemberhentian sementara. Nah, pemberhentian antar waktu anggota DPRD ini dikarenakan meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan. Anggota DPRD diberhentikan antar waktu jika
Yang pertama, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun, serta melanggar sumpah atau janji jabatan dan kode etik DPRD, dan lain sebagainya. Nah, pemberhentian anggota DPRD Provinsi diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD Provinsi dengan tebusan kepada Menteri Dalam Negeri. Sementara itu, pemberhentian anggota DPRD Kabupaten atau Kota diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD Kabupaten atau Kota dengan tebusan kepada Gubernur. Berikutnya adalah pergantian antar waktu anggota DPRD. Dilakukan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama. Pergantian antar waktu anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 bulan. Masa jabatan anggota DPRD pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD yang digantikannya. Nah, pemberhentian sementara dilakukan kepada anggota DPRD dikarenakan menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun atau menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus. Namun demikian, anggota DPRD yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan tertentu. Materi yang terakhir yaitu materi yang ketujuh, yaitu hubungan kerja antara DPRD dan kepala daerah. Nah, pada hakikatnya hubungan antara pemerintah daerah yaitu eksekutif daerah, dalam hal ini bupati dan wakil bupati serta perangkatnya, dan DPRD yaitu legislatif daerah, meliputi hal-hal sebagai berikut. Nah, yang pertama, representasi, yaitu DPR adalah sebagai wakil rakyat dalam aspirasi dan tuntutan rakyat. Maka DPRD itu merupakan perpanjangan tangan dari rakyat. Mereka mendengarkan keluh kesah rakyat dan dirancang dan dibahas bersama pemerintah lalu mencari solusi. Kemudian yang kedua, anggaran. Nah, pemerintah membuat rancangan anggaran kemudian dibahas dan disahkan oleh DPRD dengan melihat hal-hal tertentu. Yang ketiga, penanggung-jawaban. Penanggung-jawaban adalah pertanggungjawaban terhadap anggaran daerah itu disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD sebagai bagian dari aspirasi rakyat. Yang keempat, pembentukan peraturan daerah. Ya, kita kenal semua bahwa DPRD mempunyai tupoksi atau tugas pokok dan fungsi, yaitu membentuk peraturan daerah, yaitu Perda atau peraturan daerah ini bisa diusulkan DPRD, bisa juga diusulkan oleh eksekutif. Dan Perda atau peraturan daerah ini dibahas dan disahkan oleh DPRD dan dijalankan oleh eksekutif itu sendiri dan diawasi oleh kehakiman di mana di daerah kehakiman ini merupakan perpanjangan tangan dari kehakiman pusat. Dan yang kelima adalah pembinaan dan pengawasan. Nah, hal-hal pembinaan dan pengawasan berhubungan dengan hal-hal teknis antara DPRD dan eksekutif, yakni dalam hal ini kepala daerah. Hubungan pemerintah daerah dan DPRD dalam konteks tata laksana penyelenggaraan pemerintah di daerah sangat menentukan terciptanya situasi yang kondusif bagi keberhasilan program-program pembangunan daerah. Oleh sebab itu, pola hubungan yang seimbang di antara dua lembaga ini perlu terus dijaga dan ditingkatkan sebagai upaya menjaga stabilitas politik di daerah.